Oke Sobat Api, kembali lagi di channel YouTube-nya God for All. Oke nih, kali ini kita God All punya acara baru nih, namanya Ngopi. Ngobrolin api. Oke nih, kita udah kehadiran Master yang satu ini, Master Mario. Halo, apa kabar? Oke semuanya. Oke nih, di Ngopi kali ini, Ngopi itu ngobrolin api nih Master. Tentunya kita akan ngobrolin seputar api. Iya. Kita akan ngobrolin atau mengupas tuntas peristiwa-peristiwa kebakaran yang terjadi di masyarakat kita. Oke nih Master, kita udah dapat kiriman video nih dari sosial media kita. Sebuah kiriman video kebakaran nih. Kita akan mereaksi atau memberikan tanggapan terhadap kebakaran yang terjadi. Langsung aja gimana Master? Boleh, langsung aja dimulai. Oke. Bentar Master, videonya mana? Oke. Itu kebakaran ya ini di perumahan sepertinya. Di pemukiman ini. Pemukiman padat penduduk. Udah ada damkar ini Mas. Ya. Terjadi ledakan api dari dalam rumah. Wah, gila sih ini Mas. Itu udah dipadamin, tapi kenapa apinya malah nyebur gitu? Kebalik ya Mas. Gimana nih Mas? Mungkin ya ini nanti mungkin bisa kita bahas ya, tapi sebelum itu mungkin menarik kalau kita bahas dulu apa penyebab kebakaran ini. Itu yang paling ini. Kenapa sih bisa terjadi kebakaran? Jadi gimana? Ya berdasar dari video ini ya Mas ya. Mungkin kayak disclaimer dulu, mungkin kita mungkin udah ada update info dari kebakaran ini atau penyebabnya sudah diklarifikasi, cuma sampai sekarang kita belum ada info itu, cuma kita melihat ini berdasar video ini ya. Kalau dari saya, ini sepertinya rumah atau ruko ya kebakaran terjadi di situ. Menurut saya kalau kebakaran di ruko atau di rumah, biasanya tuh penyebabnya cuma ada 3 Mas. Apa aja? Itu biasanya kelas kebakaran A, B, dan C. Kelas kebakaran A. Apa itu kelas kebakaran? Saya jelaskan satu persatu ya. Iya. Jadi kelas kebakaran A itu biasanya kebakaran yang disebabkan oleh benda padat mudah terbakar. Contohnya bisa seperti kayu, sampah yang kering, plastik. Itu biasanya kan habis bakar-bakar sampah belum mati secara sempurna merembet ke rumah, atau bisa juga putung rokok yang belum mati sempurna terkena interior rumah, entah itu sofa atau dan lain-lain sebagainya, bisa menyebabkan kebakaran. Terus yang kedua itu kelas kebakaran B, biasanya disebabkan oleh benda cair mudah terbakar Mas, seperti yang mudah kita temui lah, biasanya di dapur kan ada minyak goreng bisa, minyak tanah untuk masak bisa, terus ada juga alkohol, kemungkinan kalau kita menyimpan alkohol di rumah, bisa juga bensin Mas dari kendaraan yang diparkir di dalam rumah. Bahaya juga gitu. Bahaya juga kalau ada kebocoran di karburasinya atau dari tangkinya, mungkin bisa mengakibatkan kebakaran. Terus yang terakhir itu kelas kebakaran C. Yang C apa ini? Kelas kebakaran C itu disebabkan oleh masalah elektrikal Mas. Biasanya seperti korsleting atau arus naik turun, atau ada kabel yang terbuka atau alat elektronik yang overheat. Itu bisa jadi penyebab kebakaran. Ya, kebanyakan kebakaran di rumah terjadi itu masalah elektrikal. Nah, kurang lebih seperti itu sih Mas penyebabnya. Kalau menurut Master Mario sendiri nih, situasi seperti apa sih yang ada di video ini? Menurut Master itu situasinya gimana sih, kok bisa sampai menimbulkan kayak gini gitu loh? Oh ya, bisa menimbulkan ledakan api ya meskipun sudah dipadamkan. Jadi begini Mas, kita sedang melihat video di mana ada kejadian backdraft. Backdraft itu adalah situasi di mana kebakaran yang ada di dalam ruangan tertutup, sehingga kebakaran itu menjadi melambat Mas, karena suplai oksigen di dalam ruangan itu berkurang. Tapi sebenarnya mungkin masih ada yang awam ya, kenapa kok oksigen berkurang kok malah kebakarannya melambat. Bukannya kalau secara teori itu ya, secara teori nih yang saya pernah pelajari dulu di SMA kalau pada suatu ruangan terus oksigennya kebakaran gitu kan, oksigennya nggak ada, maka harusnya api mati dong Bos. Ya betul, ketika oksigen tidak ada memang akhirnya kebakaran itu
akan harus padam. Harusnya padam. Nah, kalau ini kenapa kok bisa limit masih ada tapi sedikit karena di ruangan yang tertutup, maka suplai oksigen tidak sebanyak yang diinginkan, yang seharusnya adalah. Tapi yang mau saya tekankan sebenarnya di teori segitiga api. Kenapa kok ketika oksigen hilang maka api bisa padam? Nah, di dalam pembentukan api itu harus ada 3 elemen, yaitu panas, lalu bahan bakar, dan yang ketiga oksigen. Nah, ketika salah satu elemen ini hilang, maka api akan padam. Nah, contohnya seperti ini. Ini panasnya masih, bahan bakarnya masih ada, tapi suplai oksigen berkurang. Oh, berkurang berarti berkurang, bukan belum ada. hilang. Belum hilang sama sekali, masih ada tapi di bawah suplai yang seharusnya, maksudnya di bawah kebutuhan yang seharusnya. Makanya api melambat. Sehingga kebakaran itu nggak sempurna, Mas. Kebakaran tidak sempurna maka menimbulkan asap hitam. Makanya kan keluar asap hitam. Iya. Nah, di sini kebanyakan orang-orang menganggap kebakaran itu sudah selesai karena sudah timbul asap. Karena udah cuma ada asapnya gitu kan. Padahal di mana kebakaran yang lambat itu menghasilkan gas, kebakaran yang tidak sempurna itu menghasilkan gas-gas yang mudah terbakar atau sudah berada di titik siap hidup kembali gasnya. Jadi sebenarnya itu ini berpotensi untuk hidup kembali, menunggu oksigen itu kembali masuk lagi, Mas. Makanya ketika situasi backdraft ini, oksigen itu terus masuk. Jadi di ruangan itu seperti bernafas tuh, satu menarik-narik gitu. Itu supaya untuk mendapatkan oksigen, suplai oksigen kembali supaya api keluar. Lah, ketika di ruangan yang tertutup dan terbuka sedikit, ketika oksigen lalu dibuka masuk lagi, maka ledakan itu ya api hidup lagi. Simpelnya seperti ini, Mas. Kalau kita pernah manggang daging atau buat barbecue dengan cooker yang seperti alat pemanggang, yang lebih ke western ya, alat panggangnya, bukan yang kalau di kita kan lebih kayak sate, yang ini yang ada penutupnya yang itu. Biasa itu. Ya, biasanya kalau kita buka penutup secara tiba-tiba, maka ada api yang naik biasanya kalau kita buka cooker itu. Iya, betul. Nah, itu backdraft apa ya? Contoh backdraft gitu versi kecil yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika manggang barbecue kan biasanya kita tutup untuk nunggu matangnya biar seberapa, lalu ketika kita bukanya mendadak dan apinya langsung naik lagi, itu berarti oksigen udah balik lagi. Oh gitu. Wah. Ini cukup bahaya juga gitu. Cukup bahaya. Bukan kalau bahaya untuk lagi, bahaya mungkin. Bahaya kalau di skala besar, apalagi seperti yang rumah di video gitu ini, kan. ya. Yang orang kecil aja tuh, kalau kita barbekyuan terus pandangannya yang kecil aja bisa mengenai muka kalau kita nggak hati-hati. Apalagi kalau rumah kayak gini gitu kan. Nah, mungkin Mas Dar, ada nggak sih ciri-cirinya supaya rumah itu nanti akan, wah ini bakal backdraft nih, atau wah ini nanti gimana nih gitu, ini backdraft nggak nih, ini nanti nyembur nggak apinya atau gimana, ada nggak sih Mas Dar ciri-cirinya? Ada, seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, ciri-ciri utama backdraft itu selalu itu kepulan asap hitam. Oh, jadi kalau dilihat dulu rumah itu ada kepulan asap pekat gitu. Apalagi di ruangan tertutup, mudahnya gitu, Mas. Kalau kebakaran ini di ruangan tertutup dan keluar asap hitam, itu kemungkinan besar akan backdraft karena itu tadi dengan kurangnya oksigen, kembali lagi dengan kurangnya oksigen pembakaran itu nggak maksimal, sehingga akan mengeluarkan pembakaran yang tidak maksimal itu akan mengeluarkan gas-gas seperti gas karbon dioksida seperti itu yang pekat sekali. Terus ada lagi nggak ciri-cirinya selain? Nah, selain itu juga ada suara mendesis biasanya, Mas. Seperti kalau kita mungkin masak air, cuma tidak senyaring itu ya, tapi lebih ke mendesis seperti orang bernafas, tapi tariannya itu mendesis. Gitu seperti itu karena di dalam ruangan itu menarik oksigen seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau kebakaran itu tuh tadi narik oksigen masuk ke dalam gitu. Di celah yang kecil itu dan menarik oksigen, maka menghasilkan suara desisan itu. Dan yang berikutnya itu tembok atau tempat di area yang terbakar dari luar kita bisa melihat kecoklatan atau hitam, atau bisa juga retak-retak, Mas. Oh, jadi karena panas, di dalamnya panas itu ya. Retak gitu. Seperti enggak retak tapi ada pecahan retak gitu. Jadi karena
di dalam sangat panas, maka efeknya di luar. Seperti kalau kita bermain dengan kertas struk dari supermarket atau dari minimarket, itu kan kita biasa dapat struk. Coba struknya itu dibakar di bagian yang ada. Kalau dibakar dong Mas. Enggak langsung dibakar, tapi coba kita panasin dari bawah. Jadi maka efeknya gitu. Yang di atas akan menimbulkan kurang lebih seperti itu, warna coklat dan hitamnya seperti itu. Jadi berbekas gitu. Berbekas. Kurang lebih ciri-ciri backdraft seperti itu. Jika sedang memadamkan api, ada beberapa ciri-ciri tersebut, sebaiknya sobat api mengevaluasi terlebih dahulu supaya tidak gegabah seperti di video ini, karena efeknya sangat berbahaya. Juga. Apalagi ini kerumunan ya Mas ya. Kalau kita perhatikan lagi, ini agak unik nih. Kenapa di video ini yang madamin malah warganya gitu loh? Ya. Ini gimana nih Master? Sebenarnya gimana ya, harusnya memang ada sesuatu yang diatur dulu ya Mas ya. Tapi sebelum itu mungkin saya bisa share sedikit untuk solusi yang tepat untuk memadamkan backdraft. Biar kalau misalkan ada ciri-ciri backdraft, kita bisa tahu nih solusi pemadamannya gimana nih. Oke? Gimana tuh Mas? Yang pertama itu kalau backdraft, karena di dalam itu suhunya sangat panas. Yang pertama memang harus didinginkan, tapi jangan mendinginkannya melalui pintu yang terbuka seperti ini. Jangan jendela atau pintu. Lebih baik membuka dari atap, karena ketika dari atap, ledakan itu pun kalau terjadi ledakannya pun ke atas, tidak mengenai kita yang memadamkan api. Nah, untuk mendinginkan itu, jadi sebaiknya biasanya dari tim regu pemadam kebakaran atau tim tindak bencana biasanya membuka bagian atap, entah itu ternit, genteng bisa juga, itu biasanya dibuka. Nah, ketika suhu sudah mendingin atau juga bisa disemprot dari atas, barulah pintu dibuka dan jendela dibuka, sehingga backdraft yang keluar dari samping itu tidak kena. Jadi yang kena pun, kalaupun backdraft pun ke atas, tapi biasanya bisa diatasi dengan itu dibuka, nanti oksigen mulai masuk, tapi sudah mendinginkan ruangan juga sambil disemprot juga dari atas Mas. Bukanya harus lebar atau gimana? Lebih ke secukupnya sih Mas, bisa dari regu damkar pasti bisa menyesuaikan kebutuhan. Ya, paling tidak kalau kita lihat semua rumah, saya kira sebesar jendela pun mungkin cukup ketika itu masuk dan kita bisa mendinginkan dari atas, api padam. Nah, untuk mendinginkan yang sempurna baru damkar masuk dengan alat bantu pernafasan dan fire suit untuk memadamkan api. Jebol tembok bisa nggak gitu? Jebol tembok tidak direkomendasikan karena itu juga ke samping juga. Jadi yang pembukaannya ke samping itu malah nggak boleh gitu. Sama saja nanti yang ditakutkan kalau waktu kita jebol dari samping kan itu arah ke kita. Kalau dari atas kan kita bisa menghindari. Jadi lebih aman gitu. Ya, seperti itu terobong asap lah Mas. Kalau keluar kan ke atas nggak mengenai siapapun. Okay. Nah, solusi lainnya lagi ada nggak Mas kira-kira? Gimana nih Mas? Lebih itu sih, solusinya memang harus dibuka dan didinginkan seperti itu. Cuma kalau di kerumunan seperti ini sebenarnya harusnya ada manajemen kebakaran. Apa tuh? Gimana tuh manajemen kebakaran? Kalau ini lebih ke apa ya? Seperti opini dari kita, itu lebih ke membentuk tim darurat masyarakat. Tanggap darurat masyarakat. Jadi ini lebih kurang disadari nih sebenarnya. Kurang disadari karena banyak kebakaran yang terjadi contohnya seperti ini di pemukiman atau di pasar. Seringkali regu damkar pun kesulitan untuk memadamkan api karena banyak masyarakat yang mau membantu atau masyarakat yang menonton saja. Jadi uniknya kita ini seperti ini. Takutnya terjadi gesekan atau alat pemadam api rusak atau hilang, lama waktu pemadaman tidak maksimal. Maka dari itu sebaiknya kalau kita dari masyarakat, kita ya mungkin dibentuk dari RT Mas. Dari RT itu bisa kalau dari saya dari RT mungkin bisa ngontak regu damkar atau polisi. Dari tingkat RT seperti itu dilaporkan, dari tingkat RT mengevakuasi, nah dari tingkat RW membantu untuk misalkan ini di perumahan, portal-portal dibuka,
jalan di, kan kadang ada perumahan yang blok-blok, terus masih masih ada beberapa portal yang belum diangkat. Jadi harusnya dibuka dulu biar damkar mudah masuknya gitu kan. Habis itu mungkin berkoordinasi dengan dinas perhubungan untuk membuka jalan supaya damkar langsung di tempat. Mungkin juga bekerja sama dengan kepolisian untuk menjaga seperti ini Mas, membuat clear area. Warganya ini. Iya. Membuat clear area itu bukan berarti kita mau mencegah warga untuk membantu, tapi kita juga mau melindungi warga. Kalau kasusnya seperti ini, area belum clear dan terjadi backdraft, warga kan hanya menggunakan baju seperti seadanya, maksudnya cuma menggunakan baju sehari-hari. Lah kalau pemadam kebakaran kan pakai fire suit gitu ya. Nah, ketika terjadi backdraft, fire suit itu kan mungkin masih menahan semburan api, tapi kalau warga yang hanya memakai pakaian sehari-hari takutnya dia mengalami cedera, mungkin bisa cedera yang parah. Nah, di sini peranan dari kepolisian bisa mengamankan itu. Selain itu menghindari cekcok lah Mas. Biasanya di suasana genting seperti ini warga pengennya cepat, padahal damkar juga sedang berusaha semaksimal mungkin, dan juga menghindari kalau ada kerusakan atau kehilangan alat. Banyak kok beberapa video yang beredar kalau ada cekcok, terus ada pengerusakan dan lain-lain, karena ya dalam situasi genting apa saja bisa terjadi sih Mas. Nah, selain itu mungkin bisa mengontak juga dari Palang Merah atau rumah sakit seandainya ada yang butuh oksigen atau ada korban terluka bisa segera dievakuasi dengan ambulans. Nah, mungkin itu sih Mas yang bisa disiapkan lah. Tapi untuk preventifnya, nah tindakan preventifnya nih saya mau tanya nih barusan. Untuk mitigasi kebakaran di kampung apalagi yang padat, mungkin kan kalau padat penduduk kan mungkin waktunya cukup lama Mas untuk damkar sampai ke tempat tersebut. Nah, makanya harus disediakan paling tidak APAR di beberapa titik. Saya menyarankan sih satu RT setidaknya menyiapkan 6 sampai 9 tabung APAR sih, tergantung luasan area. Karena mungkin damkar secepat-cepatnya mungkin ambil kata 15 menit. Nah, kalau 15 menit itu api tidak segera dikendalikan mungkin bisa lumayan langsung membesar. Nah, kalau kita mengerikan. Kalau kita di tingkatan RT sudah menyiapkan APAR sekitar 6, bisa disiapkan di kapasitas 6 sampai 9 kilo, mungkin di per 20 meter atau berapa meter yang dikehendaki, dilengkapi dengan box APAR juga biar nggak hilang dan tetap medianya dan kualitasnya terjaga. Jadi ketika kebakaran terjadi, APAR bisa disiapkan dan untuk memadamkan. Syukur-syukur damkar belum datang, api sudah bisa padam. Kalaupun parah, bisa dipadamkan dulu. Kurang lebih seperti itu sih Mas untuk mitigasi dan pencegahan kebakarannya. Kalau lebih baiknya kalau misalkan nih ada warga yang inisiatif, gimana nggak sih, pernah kepikiran nggak misalkan RT itu nyuruh warganya setiap rumah wajib punya APAR 3 kilo gitu? Harusnya sih direkomendasikan ya Mas, untuk rumah pun menyediakan untuk preventif sendiri harusnya. Tapi kalau untuk yang tadi kita mungkin tim tanggap darurat di masyarakat, mungkin kita bisa seperti itu. Buat kebaikan masyarakat semua. Tapi memang sebaiknya seperti itu Mas, satu rumah Pak setidaknya 3 kilo. Ya, 3 kilo lah minimal. Soalnya kan dari tadi Master Mario bilang nih kan, karena rumah itu kan tempat penyebab kebakarannya banyak banget, ada A, B, C, itu kan ada semua, itu di rumah itu ada semua. Jadi apa nggak sebaiknya gitu siapin? Ya memang seharusnya disiapkan Mas. Nah gitu nih Sobat Api sekalian, ngobrol api sore kali ini. Ngopi. Kita ngopi dulu Mas. Kita udah bahas semuanya tentang backdraft, tentang bahayanya, tentang mitigasinya di masyarakat atau tindakan preventifnya gitu ya Mas. Nah, buat masyarakat semuanya, buat Sobat Api semuanya, kita tetap harus waspada tentang yang namanya api. Jadi ketika ada kebakaran di ruang tertutup atau apa, jangan gegabah. Pesan saya, jangan gegabah. Betul ya Mas ya? Betul. Jangan gegabah, karena itu bisa jadi momok tersendiri, bisa jadi bahaya buat kalian tersendiri ya. Oke, jadi lebih baik beri jalan
buat para damkar, clear area. Saya yakin kalian pasti udah, ayo nih mana damkar gitu kan. Yang namanya damkar pasti udah mengusahakan supaya biar cepat sampai gitu ya. Jadi jangan gegabah, tetap waspada, tetap patuhi untuk pencegahan bencana, mitigasi yang ada gitu kan, mitigasi bencana kebakaran, jadi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Oke nih buat sobat api yang masih pengen dengerin kita ngomong tentang peristiwa-peristiwa kebakaran atau ingin usul atau merekomendasikan video yang akan kami bahas tentang kebakaran dan peristiwa kebakaran yang ada di masyarakat, komen aja, tinggalin komennya di kolom section. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya God All untuk dapatkan informasi terbaru tentang dunia kebakaran. See you on next video. God All, God for all.